Ya, teman-teman, hari ini tanggal 1 bulan 12 ya, di hari Minggu. Belum pembukaan market, teman-teman ya. Ini updatean untuk emiten teman-teman yang tanggal 29 ya, di hari Jumat. Tapi teman-teman, updateannya sama aja sama teman updatean juga. Cuman ini ada beberapa emiten yang saya teliti, teman-teman ya, terutama saham-saham IPO. Penelitian tentang saham IPO yang dijatuhkan ya. Jadi tidak di-up tapi dijatuhkan. Ada beberapa yang di-up dikit terus dijatuhkan, ada yang langsung dijatuhkan. Nah, ini yang belum menyentuh ke harga 50, ingat ya, belum menyentuh ke harga 50. Nanti kalau sudah menyentuh harga 50 akan saya masukin lagi ke saham penelitian dijatuhkan ke harga 50. Tapi sebelumnya silahkan dibaca dulu, teman-teman ya. Dan saya ucapkan terima kasih yang setia dengan channel ini, dan baru gabung juga terima kasih yang telah mendoakan saya, telah meng-share, terus memberikan like, telah subscribe juga terima kasih. Telah yang memberikan juga super thanks juga terima kasih ya. Mudah-mudahan digantikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Baik, langsung aja teman-teman ya. Kita akan masuk ke saham penelitian. Ini ada beberapa emiten nih. Penelitian saham IPO tahun 2024 ini yang belum dijatuhkan ke 50 ya. Ada BATR, ada Blast, DOS, Golub, ISEA, Labs, PTMR, SMGA, UNTD, sama Feren ya, yang baru itu Feren nih. Feren yang baru, Feren ya. Baik, kita langsung aja dari BATR dulu ya. Kita update untuk BATR. BATR ini sekarang itu udah dibahas sih BATR ya. Kita karena sudah dibahas globalnya aja ya. Untuk BATR ini lagi diakumulasi sama bandar lokal ya, bandar asing cenderung ke bawah. Terus MA10 sudah mulai di bawah, udah bagus, cuman dia meninggalkan gap ya, gap sedikit di sini nih. Gap sedikit di sini. Nah, nanti dia angka berapa nih, 80, kemungkinan besar dia kalau di atas, dia up ke atas akan kembali ke sini ataupun ke angka 77-nya ya. Untuk support terkuatnya di 71, teman-teman. 71 itu ada sih ke ekor hijau ya. Ekor hijau adalah tanda support terkuat. Dia harus ke sini, teman-teman. Kalau menurut saya ya, menurut saya ini dia harus ke sini. Suatu saat walaupun dia akan ketinggi, itu suatu saat akan sini kalau belum ketutup. Lebih baik sebenarnya ditutup dulu gitu. Cuman kalau nggak mau ditutup ya terserah bandar lah ya. Cuman secara globalnya bahwa si BATR lagi terus diakumulasi sama bandar lokal ya, bandar lokal terus akumulasi. Perhatikan, kita cek dari tanggal 22 Agustus ya, bandar lokalnya siapa yang akumulasi. 22 Agustus ada si HD ya, HD kalau nggak salah UAE-nya ya, HD itu UAE-nya ya. Oh ya, si HD itu UAE teman-teman ya. Nih, si HD itu adalah UAE-nya ya. Ini target utamanya itu di sini teman-teman, di angka 130 ya. Jadi ini baru riak-riaknya aja ya. Apa bisa ke sana? Saya pikir bisa sih teman-teman untuk si BATR ini ya. Karena kenapa? Perhatikan teman-teman BATR ya, BATR. Untuk posisinya nah, dia langsung dijatuhkan. Jatuh sekarang lagi di harga murahnya ya. Jadi yang si kepala merahnya tidak terdeteksi teman-teman untuk di diagram seperti ini ya. Nah, tapi kalau di lukisan market makernya terlihat jelas ya bahwa ini, kalau yang ini itu berdasarkan harga aja ya. Nah, jadi untuk ke target ke 130 itu di sini kan tertingginya 120 ya. Padahal di sini tertingginya itu adalah si ekor merah nih. Si ekor merah itu maaf, si kepala merah di 130. Saya pikir bisa lah ke situ ya. Ini juga sedikit di atas harga IPO cuma 20 poin ya. Lanjut, ada emiten apa tadi teh? Ada Blast ya, Blast juga ini lagi saya terus teliti. Nah, kalau Blast, perhatikan Blast ini sudah mulai ada perjalanan ya. Blast sudah mulai melakukan perjalanannya, cuman pas di tengahnya dia kebawahin lagi ya. Nah, ini juga lagi kebawahin lagi, supportnya sudah ditembus ya, di 239 support, penurunan bukan support, penurunan pertama udah ditembus. Nah, tinggal penurunan kedua ya teman-teman, di angka 228. Ini mudah-mudahan sih ketembus sedikit terus ada pantulan di sini ya. Tapi secara global dia lagi menuju ke bawah ya. Ini perhatikan di 250-nya dia adalah tanda-tanda muka atas sudah terlihat. Ini juga tanda-tanda ke atas sudah mulai lihat di 266-nya. Artinya tunggu aja konfirmasi, nanti saya masuk 10 di bawah candle mungkin dia akan ke atas ya. Tinggal tunggu pantulan di sini aja. Di sini bagus, supportnya juga di sini nih. Ada si ekor hijau ya, ada si ekor hijau sini. Target untuk si siapa? Si Blast ini ya.
Blast, kita lihat Blast targetnya di mana. Blast mana lama teman-teman. Kita cek dulu deh. Ini sekarang lagi diambil sama bandar lokal dan poin. Perhatikan bandar lokal dan poin terus ngambil ya teman-teman ya. Nah, ini terus-terusan diambil. Terus nanti teman-teman lihat Smart Money kemarin ngambil cuman nggak kuat ya. Smart Money ngambil nggak kuat, dia jualan lagi. Terus dia ngambil lagi ya, sedikit demi sedikit dia ngambil. Nah untuk Blast itu targetnya ke angka 300-an teman-teman ya. Ini lagi di bawah ke bawah, biarin aja dulu. Sempat menyentuh ke harga tengahnya 2 kali ya. 1, 2, cuman dia tidak kuat, ke bawahin lagi. Mudah-mudahan dia dipantulkan di area 230-nya ya. Kenapa? Kalau dia di area 230-nya berarti punya step 1, step 2 sama step 3. Andaikan dia ke bawahin lagi ke 222-nya 222, mungkin dia akan sideways area situ. Tapi lebih bagus lagi sebenarnya ke 214 dulu nih, jemput dulu 214, nanti mungkin bisa ke atas lebih enak lagi ya. Oke teman-teman, targetnya itu saya di 315 ya, ini targetnya ya, target utamanya di sini. Oke, untuk Blast seperti itu ya. Lanjut ada DOS ya. DOS ini juga salah satu penelitian saya untuk saham DOS ini. Nah DOS ini kemarin sudah melewati garisnya, sekarang lagi ke bawahin, biarkan aja dulu, tetapi tanda-tanda kenaikan sudah terlihat. Jadi ini penurunan untuk dinaikkan lagi di angka 285-nya ya. 285 sudah menunjukkan arah si kepala merah ya. Hati-hati aja area 224-nya, di situ ada gap ya. Harus ketutup dulu, betul. Di sini juga ada si ekor merah ya, harus ketutup dulu. Apabila dia lagi begini, lagi uptrend begini, teman-teman biarkan aja. Kalau jangan hiraukan ini, nanti kalau udah tinggi baru turun, baru hiraukan ini. Kalau sekarang lagi uptrend, hiraukan aja dulu. Targetnya itu untuk DOS itu di sini teman-teman, di 290 ya. Nih 290 ada targetnya ya. Kita lihat posisi DOS. Ini DOS itu saya bagusnya itu itunya teman-teman. Si W-nya itu si W-nya bagus teman-teman nih ya. Nih kemarin DOS itu udah mencapai harga tertingginya teman-teman ya. Berarti udah sebenarnya DOS ini sudah mencapai harga tertinggi, berarti ini sebenarnya udah selesai ya. Target saya sudah selesai di DOS ini ya. Nah, itu sudah tercapai nih, sudah tercapai, artinya DOS sudah tercapai ya di harga kemarin ya. Di sini tanggal berapa nih? Tanggal 22 November ya. Kita tulis di sini. Saya lupa nih. Target ternyata DOS sudah tercapai, targetnya di tanggal berapa nih? 22 November ya, 22 November. Ah, ini menjadi pengalaman teman-teman ya. Perhatikan teman-teman menjadi pengalaman seperti apa. Nih nanti kalau teman-teman ketemu emiten yang seperti ini, si DOS ini kan W-nya si IP. Nah, dibawa ke bawah dulu, dia tidak menyentuh harga IPO, suatu saat dia akan dibawa ke atas lagi, ke tingkat yang lebih tinggi lagi daripada harga istilahnya harga tertinggi ketika dilistingkan gitu ya. Nah, jadi teman-teman kalau nyangkut di sini jangan khawatir kalau si W-nya IP, tapi dengan syarat dia tidak dikembalikan ke harga IPO-nya. Dia langsung ngegas ke atas, sekarang ke bawah ya biarin aja ke bawah ya. Nah, untuk targetnya berarti sudah tercapai, artinya ini sudah kasus sudah selesai ya. Nanti jadi pengalaman aja, nanti ke depannya jadi pengalaman ya. Nah, untuk Golub nih, perhatikan Golub juga ini sudah selesai apa belum? Kita cek dulu. Golub belum selesai ya, ini targetnya tinggi ya. Golub, kita lihat Golub. Jadi yang udah selesai Golub DOS ya. Golub juga belum selesai, targetnya ada di angka 266 ya untuk Golub itu. Nah, sekarang bagaimana? Golub lagi diakumulasi sama bandar lokal terus akumulasi, terus poren cenderung keluar. Perhatikan nanti area 203-nya di situ adalah target untuk penurunannya. Kalau sekarang bagaimana? Sekarang lagi posisinya ini ada si kepala kembar teman-teman. Si kepala kembar artinya dia mau ke bawah dulu ya. Biarkan dia ke bawah dulu. Mungkin kalau mau menjemput ke 203 jangan khawatir. Dia sedang menjemput PR-nya teman-teman. Karena apa? Si bandar lokal juga lagi akumulasi terus. Bagus nih, akumulasinya bagus ya. Targetnya itu target tanggal 31.08, kita pilih ke sini aja lah biar agak deket dikit. Nah, ini targetnya ke angka berapa nih? 276 ya, 276. Terus yang udah terlewati mana nih? Ini udah terlewati belum? 245-nya. 245 juga belum terlewati ya, biarin aja kalau belum terlewati. Ini juga tanda-tanda kenaikan sudah ada.
Di sini tidak ada tanda kenaikan, cuman dia ada di angka 233, jadi biarkan aja ini. MA10 juga sudah mulai di bawah candle, mudah-mudahan sih bisa di upturn ke atas ya. Sudah mulai landai dan sudah mulai bisa ke atas. Kenapa? Karena si bandar lokal sudah mulai ngambil dia untuk golop ini ya. Ini Y-nya siapa? Ini Y-nya banyak teman-teman, ada CP, IP, MG, LG ya. Ini adalah Y yang paling lumayan cepet ya. Si Y-nya banyak, 4 biji. Lanjut, kita ada emiten ISEA ya. ISEA juga salah satu emiten yang lagi kita teliti. Apalagi ISEA sekarang dijatuhkan banget. Perhatikan ISEA itu sudah dijatuhkan banget ya. Perhatikan di sini ISEA. Ini teman kita banyak yang punya di ISEA itu ya. Kenapa? Karena banyak XL di sini ya. Nah, ini salah satu nanti teman-teman ke depannya. Ini kan diangkat sampai ke harga 490 ya. Target saya bukan ke target situ ya. Target saya itu di angka sini nih. Hanya di angka sini aja targetnya. Di 277 teman-teman ya. Itu target saya karena target gap-nya aja dan di atas harga IPO-nya. Jadi teman-teman yang beli di harga IPO kemungkinan bisa kejemput. Nah, ini juga perhatikan teman-teman ya. Ini kenapa tidak diangkat-angkat, banyak yang nanya karena bandar lokal itu sedikit punya barangnya. Ini yang punya barangnya itu saya suka, kalau ini sering dibahas jadi suka ingat. Jadi tanggal 8, mulai tanggal 8 ya. Kita lihat tanggal 8 Juli ya. Tanggal 8 Juli adalah saat dia listing dan perhatikan. XL, XC itu paling banyak. Yang suka saya bilang kenapa si XL banyak yang nyangkut, perhatikan dari jumlah lotnya. Jumlah lotnya 317, jumlah dananya 11,1 miliar. Lihat, perhatikan XC punya lot 400 cuman 7,5 miliar. Artinya kalau yang di XC mungkin ini banyak yang ngambil dari bawah ya. Tapi kalau di XL kebanyakan ngambil di atas ya. Karena dari jumlah lotnya banyak tapi dari jumlah rupiahnya kecil. Artinya itu banyak yang nyangkut ya. Nah, teman-teman bagaimana untuk menyikapinya? Perhatikan per hari ini sudah terlihat jelas ada tanda kenaikan di 83-nya ya. Jadi tapi hadiah harus menempuh dulu ke 7 berapa nih? 73. Andaikan dia ke 73 akan lebih baik lagi untuk menutup PR-nya ya. Kalau sudah PR sudah tertutup akan ke atas juga nggak jadi masalah ya. Jadi target saya itu di atas harga IPO-nya ya. Untuk ISEA ini. Lanjut, ada emiten. Kita jangan khawatir teman-teman kalau untuk saham-saham yang saya teliti berarti saya pantau terus. Untuk Labs ini Y-nya saya suka dengan Y-nya. Siapa Y-nya? Mana Lab Y-nya dia? Ini nih. Lab itu YJ ya. Saya lagi meneliti ini si YJ kalau dia punya performa seperti apa ya. Nah, ini cenderung kalau jadi jenis usahanya saya tidak terlalu berpengaruh teman-teman. Kecuali kalau teman-teman mau investasi ya, saya harus memperlihatkan jenis usahanya apa. Ini adalah salah satu emiten kenapa saya teliti karena ke atas langsung ke bawahin dalam jangka waktu sebentar. Ke bawah sampai ke harga 118. Dia mulai ke harga tengah 2 kali, 1, 2 dan berhasil ke harga tengahnya. Cuma sekarang lagi ke bawahin lagi untuk Labs ini ya. Perhatikan untuk Lab ini dia lagi diambil sama bandar lokal terus ngambil. Perhatikan bandar lokal ngambil terus-terusan. Walaupun ada pembuangan dia sedikit tapi cenderung dia ngambil. Per hari ini juga ngambil. Nah, ini target yang saya targetan untuk penurunannya udah kesentuh dengan target ini target lagi nih. Ini juga target nih, juga sini target teman. Ini target penurunan. Jadi kalau dia turun ke angka 116 sampai 1109 itu akan lebih baik lagi. Kenapa? Dia menyentuh istilahnya menyentuh ininya ya. Menyentuh support terbaiknya atau menjemput PR-nya ya. Itu PR yang harus diselesaikan teman-teman ya. Jadi lebih baik dia ke bawahin. Kalau sekarang lagi uptrend biarin aja. Kalau lagi uptrend ikutin aja uptrendnya. MA10 juga sudah mulai menembus candlenya. Mudah-mudahan besok dia ke atas ya. Kalau besok dia membentuk candle merah, ada kepala merahnya sedikit ataupun 2 tick, satu tick, terus dia ke bawahin ya, itu kemungkinan dia akan ke atas teman-teman ya. Target kenaikannya ada di 140 sama 149. Tapi target utamanya jauh teman-teman, saya di angka 200 perak ya. Di sini ada sih kepala merah ya. Jadi untuk lab seperti itu. Mana lagi? Lanjut ada PTMR baru nih. PTMR baru masuk ya. PTMR baru masuk. Kita akan lihat. Nah, PTMR ini lagi di apa? Lagi disidewaykan dan dia cenderung tumpeng dari atas nih, ke bawah. Perhatikan untuk bandar lokalnya. Bandar lokal cenderung ngambil teman. Perhatikan bandar lokal dulu ke atas yang ngambil. Terus diambil sampai detik terakhir juga masih ngambil. Perhatikan bandar lokalnya, dia ngambil terus ya. Dia ngambil dari tanggal 22 Oktober. Nah, kadang-kadang teman-teman yang baru masuk di bursa kadang-kadang suka
Woi, kenapa kagak naik-naik? Woi, kenapa kagak naik-naik? Turun enggak, naik enggak? Ini lagi sideways, teman-teman. Lagi sideways itu lagi perang antar psikologis. Nah, itu namanya perang psikologis, teman-teman. 22 Oktober. Perhatikan 22 Oktober. Mana 22 Oktober? Kita perhatikan untuk ke detailnya. Ada LG, YP, XA ini broker bagus, teman-teman. YB juga sudah masuk, LS juga udah masuk. Artinya ini broker bagus, teman-teman. Yang ngambilnya. Ini tanggal 8 bulan 10. Kita periksa tanggal 8 bulan 10. Itu tanggal bulan 9 ya. 8 itu Oktober kan? Iya benar, 8 Oktober, November itu ada. Bentar, 8 Oktober ya. Kita olkan. Dari 4 juta, 4 juta baru keluar 2, artinya udah setengahnya. Nah, ini patut diwaspadai ini. Biasanya kalau 3/4 daripada lot yang di-sharekan atau yang dikepublikan, terus dia sudah mencapai bukan setengah ya, 3/4, cenderung dia akan ke bawah, teman-teman ya. Cenderung dia akan ke bawah. Tetapi ini kan baru setengahnya. Nah, yang ngambilnya itu YP, LG, XA, AOYB ini broker bagus yang ngambil. Tinggal teman-teman perhatikan di sini kenapa dia sideways. Yang saya bilang itu dia lagi memainkan psikologisnya. Teman-teman yang sudah tidak sabaran ya mungkin pasti keluar gitu. Gak naik-naik, nanti turun lagi. Nah, ini lagi dipermainkan, teman-teman ya. Saya yakin ke 171 itu tercapai, teman-teman. Ini target pertama 171. Jangan jauh-jauh, target ke sini aja ya, 171. Terus penurunannya bisa ke angka 122, 121. Kenapa? Ada si ekor hijau. Andaikan dia ke bawahin lagi itu akan lebih baik ya. Kenapa? Lebih baik karena mau menjemput PR-nya dulu. Saya pikir ke bawahin aja nggak jadi masalah. Ini lagi dimainkan di angka IPO-nya, harga IPO-nya. Padahal kalau ke bawahin lagi aja nih, mungkin teman-teman kita sudah mulai pada cut loss gitu ya. Ini juga udah banyak yang teman-teman kita yang udah take profit mungkin atau enggak udah kesal dengan emiten ini akhirnya pada keluar ya. Ini lagi dipermainkan, teman-teman, untuk psikologis kita ya, karena terus di sideways kan. Nanti tiba-tiba ke bawah. Nah, ini jangan kaget, teman. Kenapa nggak kaget? Karena dia untuk memainkan psikologis kita akan lebih deg-degan lagi. Ke bawah, ke gocap nih, pasti begitu, teman-teman. Padahal yang kita teliti itu saham-saham emiten yang dibawa ke gocap untuk saham listing ya, IPO, biasanya dia di-up lagi ke atas. Cuman tinggal nunggu waktu aja. Jadi teman-teman tinggal nunggu waktu, berjuang dengan waktu aja. Biar teman-teman bisa perhatikan beberapa emiten. Makanya saya bilang tahun 2023, malahan tahun 2023 itu banyak yang diangkat itu tahun-tahun sekarang gitu ya. Makanya juga kenapa saya tulis gitu, kenapa saya catat, biar nanti teman-teman jadi pengalaman buat kita. Pertama, tadi yang sudah tercapai DOS ya, sudah tercapai. Untuk kembali lagi ke harga atasnya ya. Jadi sebenarnya untuk PTMR sekarang lagi diakumulasi sama bandar lokalnya, karena kemungkinan ini mau di-up ya. Cuma tinggal lagi perang psikologis aja. Bandar Poren cenderung keluar ya, biarin aja bandar Poren keluar. SMGA juga sama. Dia dalam posisi lagi saya teliti dan sekarang lagi ke bawah. Bagus, teman-teman ya. Berarti dia lagi dipermainkan juga sama ya. Apa nih? SMGA. SMGA, perhatikan SMGA lagi nyungsep tuh nih. Salah satu ya, kenapa saya teliti karena dari udah atas langsung ke bawahin ya. Dia sempat punya support di harga 77. Sekarang ke 66 lagi, melebihi harga murahnya ya. Ini harga murahnya, teman-teman ya. Di angka 67 harga murahnya sekarang dibanting. Jadi sebelah kiri saya tidak punya tahanan, maka biarkan saja. Biarkan saja dia mencari jalannya sendiri ya. Mau ke arah manapun ya. Mau ke 50 nggak jadi masalah ya. Yang kita pikirkan atau yang kita harus laksanakan atau kita perhatikan adalah ini pasti diangkat lagi, teman-teman. Tenang aja, pasti diangkat lagi. Karena berdasarkan pengalaman dari beberapa emiten bahwa yang sudah digocap juga diangkat lagi. Ini siapa UAI-nya, kita dekatkan aja deh, biar teman-teman tahu ya. Mana ini, saya suka nyatet, teman. Nah ini nanti jadi pengalaman, teman-teman. Jadi kalau bandarnya bukan bandar, UAI-nya si MI, teman-teman, yang jadi perhatian kita gitu ya. UAI-nya si JJ bagaimana. Nah ini sebenarnya penelitian buat itu, teman-teman. Jadi nanti teman-teman ketika beli saham IPO ini diperlukan data ini sebagai dasar untuk membeli saham IPO, teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau punya saham, pingin berarti saham IPO, ya berarti dulu ke saham IPO yang diwaikan si ini gitu ya. Nah ini salah satunya itu yang di wainya itu si MI ini ya. Nah MI itu perjalanan seperti ini. Dia ke bawahin, ke atasin dikit. Jadi kalau teman-teman si MI udah ketika mentok di bawah nih ada putar baliknya, baru teman-teman bisa masuk gitu ya. Jadi sekarang juga tinggal tunggu putar baliknya aja sebenarnya, teman-teman, untuk saham SMGA ini ya. Kita refresh dulu sebentar ya.
Kita refresh dulu sebentar. Nah, SMG itu sebenarnya di harga di sini teman-teman, di harga tanggal berapa nih? Tanggal 29 itu udah diambil teman sama bandar lokal ya. Bandar foreign juga ngambil, cuma ada pembuangan. Nah, bandar lokal membeli, bandar lokal ngebeli, bandar foreign ngejual. Nah, tapi ketika ada kenaikan di sini sama-sama naik. Ketika ada penurunan sama-sama turun. Artinya apa? Pasti ada yang nerima teman-teman di sini ya. Ini kita lihat tanggal 30 Januari ya. Kita lihat tanggal 30 Januari sampai sekarang ya, dia jumlah lotnya 20%, 17.000. Dia tanggal 20 Januari. Mana 20 Januari? 30 Januari. Nah, diolkan dari 17 baru keluar 8, artinya hanya setengahnya aja ya. 8 tambah 8 16 kan. Hanya setengah aja. Berarti kalau yang setengahnya seperti ini, perhatikan teman-teman ya, harga barunya kan, harga baru aja listingnya 105, sekarang 60. Nah, bisa dibandingkan dari situ juga teman-teman ya. Nanti teman-teman ketika udah harganya setengah daripada ininya mungkin, atau 3/4-nya ya bisa ngambil teman-teman gitu nanti ketika awalnya itu ya. Nah, ketika di sini nih, ketika di sini boleh teman-teman bisa ngambil spekulasi untuk harga tengahnya aja gitu. Jangan sampai ke harga atas, ke harga tengah aja, karena kecenderungan ke harga tengah nggak kuat dia. Ya, beberapa satu kali ke harga tengah, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali dia tidak berani untuk ke harga tengah. Jadi targetnya cuma sebenarnya kalau yang biasa ke 103, tapi saya yakin dia mau ke angka atas ya. Ke angka berapa nih? Ke angka harga tertingginya di 139 ya. Saya yakin akan ke sana. Jadi kalau saham-saham IPO jangan pedulikan fundamental, biarkan aja fundamental. Nah, itu biasanya cenderung seperti ini teman-teman. Jadi nanti kalau ada istilahnya penurunan seperti ini karena bandar lokal sama lokal foreign lagi jualan, ya biarkan aja gitu kan. Kenapa mereka ada shadow seperti ini teman-teman? Ada shadow, ketika ada penurunan pasti ada shadownya. Dia itu untuk average teman-teman. Untuk average, nanti setelah average dia jualan di atas, makanya ini bisa jualan kan. Nah, shadow ini mereka jualan di atas. Siapa yang nerima nih teman-teman kita kan? 30 Januari banyak teman-teman kita yang suka saya bilang itu, ketika suatu saham dikuasai sama brokernya, broker lokal, biasanya dia ke bawah. Tinggal nunggu apa? Nunggu cut loss, nunggu mereka keluar, ya mungkin ada yang untung, ada yang rugi gitu ya. Cuman kalau dari biasanya seperti ini, seperti SYA dan SMG juga sama, ini dikuasain sama bandar-bandar teman-teman kita. Ada XC ini ya, XL, ada CC, ada YP. Mungkin ini si CC sama si YP-nya adalah CC lokal ataupun retail ya, karena CC juga bisa pakai retail teman-teman, kecuali CC pokoknya saya suka ya. Nah, ini YP juga sama seperti YP retail ya, apalagi CP juga mungkin sama CP retail juga. Ada YU juga di sini, ada PD juga. Akhirnya ya seperti inilah teman-teman. Tapi ada upaya dari bandar lokal untuk menguasain emiten ini lagi ya. Contohnya dari tanggal 29 September dia sudah di-up lagi ya. Penjualan sedikit, dan sekarang lagi ada penjualan, wajar lah kalau mereka jualan ya. Karena mungkin mereka juga sudah punya strategi gitu kan. Strategi dia itu ya bagus teman. Ini si Y-nya mengejualnya sudah 7,7 juta lot ya, dari 17 juta, berarti sekarang 8,45 ini sudah setengahnya tersalurkan ya. Nah, mudah-mudahan sih ini ada pantulan dari, saya kan tidak punya pantulan sebelah kiri tidak ada tahanan sebelah kiri, dan yang juga cenderung sudah harga murah banget ya, sudah melewati harga murahnya. SMG tinggal tunggu aja, jangan spekulasi beli, tunggu MA10-nya ada putar balik ya. Tunggu MA10 nih yang biru nih putar balik ya. Nanti ada pungutan lagi dari bandar-bandar lokal dan foreign. Di bandar lokal sudah ngambil banyak, tenang aja. Jadi pembuangan hanya sedikit, ini hanya untuk menakut-nakutin aja. Nanti tunggu aja MA10-nya di bawah candle ya. Mau di harga berapapun tunggu aja di situ. Jangan tunggu dari harga, tapi tunggu MA10 di bawah candle, itu tanda akan ke atas. Dan lihat dari pungutannya, apakah si MI mengut lagi atau tidak. Kita lihat untuk today tanggal 29 ya. Tak berasa teman-teman nih tanggal 29 ya. Nah, si MG juga sudah mulai masuk ya, PO udah masuk, GR udah masuk, NI sudah masuk, teman-teman juga sudah pada masuk lagi nih NI ini. Cuma CP masih keluar, CC masih keluar, si MI juga masih keluar. Jadi tunggu aja MI masuk lagi ataupun si CP masuk ya. Nah, itu mungkin pertanda akan di-up. Nah, nanti teman-teman tunggu aja MA10 sampai di bawah candlenya. Oke, teman-teman, seperti itu ya. Jadi ini sebenarnya lagi dipungut sama bandar lokal dan asing atau foreign, tetapi lagi ada pembuangan sedikit. Jadi merah ini ada pembuangannya. Nah, saya yang suka khawatir itu seperti ini nih, dibuang sambil
ada pembuangan dari bandar. Kalau ngebuang, ini contohnya ngebuang terus ada pungutan, berarti dia lagi ngambil dalam posisi pengambilan. Kalau ini lagi posisi pembuangan tapi hanya sedikit doang kok. Paling tinggal 3/4 lagi si bandar lokal tuh pada mesti punya barang dari sini nih. Dari tanggal 29 tahun kemarin, dari tanggal berapa nih? Dari tanggal 15 Oktober ya. Oke teman-teman, SMGA. Lanjut, ada emiten UNTD ya, kemarin sempat naik ya. Kenapa nggak ada yang ngasih tahu lagi? Waktu kemarin naik banyak yang ngasih tahu, sekarang waktu turun nggak ada yang ngasih tahu lagi nih. Udah pada kejemput. Pasti udah pada kejemput. Padahal target saya bukan di sini. Perhatikan garis-garis yang saya gariskan, semuanya sudah ketemu dengan baik. Perhatikan, 131 kejemput, ya. 122 kejemput, 123 kejemput, 1173 kejemput. Ini yang terendahnya kejemput juga. Bagaimana ini dia meninggalkan penurunan ke angka 98. Nah, 98 adalah area penurunannya. Mudah-mudahan kalau dia kesini lagi nggak jadi masalah, teman-teman. Karena target saya itu bukan di sini. Ingat, target saya itu bukan di sini. Ini hanya target kenaikan aja. Ya. Ini juga sudah ngasih tahu kok, dia sudah ngasih tahu si kepala merah. Artinya dia mau kesini lagi. Tenang saja. Yang nyangkut kemarin di sini nih, kejemput, tenang teman-teman. Ada ikan dia ke bawah lagi ya biarin aja. Kita bicara bandarnya dulu. Bandar lokal sudah akumulasi, teman-teman. Perhatikan 28 November ya. 28 November, jadi kenaikannya itu disertai dengan pungutan dari bandar. Nah, pembuangan itu sedikit, teman-teman ya. Teman kita banyak yang ngambil ini ya. Domestik. Teman kita banyak yang ngambil, teman-teman. Tapi disinyalir di sini mungkin si YB atau si GR nggak si DX yang ngambil ya. Nah, ini teman-teman sudah pada ngambil, akhirnya pada nyangkut. Nah, kita cek tanggal 29-nya nih, nyangkut nggak? Masih pada tambah muatan. Kemarin waktu di sini tidak ada yang ngambil, tapi waktu di sini ada yang ngambil ya. Yang jadi masalah teman-teman, emang begitu teman-teman ya. Teman-teman kan emang seperti itu, ketika naik pada ngambil, ketika turun juga pada ngambil. Artinya mau turun ataupun naik diambil ya. Padahal sepertinya harus kembalikan kepada dasarnya, beli saham itu di atas bukan beli saham itu di bawah bukan di atas, teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman kejemput hanya untuk papo aja ya. Nah, ini juga bagaimana kedepannya saya itu memprediksikan harganya itu, malahan saya yakin gitu teman-teman. Saya yakin dengan UNTD ini ya. UNTD ini bisa ke harga minimal ke harga IPO-nya. Nah, saya yakin bisa ke angka 222. Ya, saya yakin yang minimal ke angka 155 itu bisa, teman-teman ya. Nah, ini juga udah kemarin kan. Waktu saya bilang di sini ini bahaya nih, saya bilang kalau kenaikan tidak ada yang namanya koreksi. Ternyata dia benar koreksi, cuman bukannya ke atas, malah di bawah ke bawah lagi, dan cenderung dia ke atas ke sini lagi ya. Dikit lagi nih menyentuh kemarin ke harga 136-nya ya sini nih. Nah, 139-nya ya. Udah kesentuh sih teman-teman ya. Sebenarnya kalau teman-teman tidak serakah waktu kembali ngambil di 132 udah cuan, sebenarnya bisa ke angka berapa nih? 140 turunnya 5 tik, 145 itu udah kejual, 138 udah kejual. Cuma kadang-kadang diri kita sendiri itu yang nanti juga pasti naik ke bulan. Nah, kadang-kadang yang scalping pendek itu suka begitu, teman, nanti juga ke bulan. Dan akhirnya dibawa ke bawah lagi tapi tenang. Walaupun di bawah kali tenang. Karena target saya itu bukan di sini ya, bukan di sini. Ini adalah target kenaikannya aja. Nah, target kenaikan saya itu ada di angka mana? Nih. Ke 280. Ini harga IPO-nya aja di harga 238. Jadi saya lebih tinggi daripada harga IPO-nya. Apakah akan ke situ? Kan sudah saya catat teman-teman di sini nih. Tahun 2024. Andaikan kejemputnya tahun 2025, tetap akan saya bahas, teman-teman ya. Jadi tenang aja. Jadi kalau investasi teman-teman jangan terlalu banyak berpikir turun nih, naik nih. Kadang-kadang teman-teman sendiri suka pusing ya. Naik pusing, dijual di harga berapa, turun pusing ya, mau average harga berapa atau mau cut loss. Tapi kalau teman-teman punya strategi, contohnya saya ngambil di harga tinggi sini, teman-teman harusnya ketika ada kenaikan akan saya jual, atau enggak beli sore jual pagi. Tetapi kalau yang punya ini pasti naik nih, karena malamnya teman-teman cerita ini banyak yang ngambil juga si bandarnya gitu kan. Andaikan dia dibawa ke bawah, saya akan average harga berapa ketika dia akan melewati atau pas di harga MA20-nya, contoh seperti itu teman-teman ya.
Nah, teman-teman punya strategi. Andai kan dibawa ke bawah lagi, saya akan tunggu di supportnya di 97. Nah, seperti itu. Itu namanya strategi, teman-teman. Kalau saya bagaimana? Kalau saya cenderung kalau sudah beli saya tidak akan ngambil. Walaupun dia akan 3 kali naik seperti ini, saya tidak akan ambil. Saya cenderung akan menunggu di bawah aja. Oh, ini pernah seperti ini. Suatu saat dia akan gini lagi, maka akan saya tunggu di bawah. Andai kan dia naik tinggi juga, akan saya tunggu di bawah gitu. Tapi menjadi watchlist saya gitu ke depannya itu. Ini menjadikan pengalaman buat teman-teman ya. Ada kayak kemarin yang beli di sideways ini mungkin udah kejemput. Cuman yang sudah average di MA10-nya udah gini nih, beli di sini average MA10 di sini 1. Kalau di sini kan kemarin belum average di sini. Saya juga di sini kalau saya sendiri saya belum average di sini teman-teman. Malah saya akan biar contohnya saya nyangkut di sini nih. Saya di sini tidak average cuma berapa persen sih ini dari penurunannya. Cuma 6% saya tidak akan average. Di sini juga saya tidak akan average lagi. Ini sebenarnya saya tidak average teman-teman kalau saya diri saya sendiri ya. Kenapa? Ya saya akan biarkan aja gitu kan. Nah, baru sudah 23% kan. Saya tidak akan average. Kenapa? Saya nunggu aja MA 10-nya gitu. Sekarang kebetulan contohnya MA 10 sudah mulai di atas kan, di bawah candle kan. Kalau kemarin kan cuma harga doang di sini nih. Nah, sekarang sudah mulai di bawah candle. Mungkin saya akan average di sini untuk harga sini. Mungkin nanti harga saya di sini ya. Mungkin ya di 120. Itu baru average pertama. Ya kalau di sini kan saya tidak akan average karena apa? Penurunannya hanya 6%. 6% masih bisa naik teman-teman ya. Dan terbukti kan 6% naik ke sini kan karena kejemput sama yang ini kan. Nah seperti itu teman-teman ya. Kalau contohnya saya tidak dijual walaupun kemarin kejemput tidak dijual nanti saya cenderung saya akan ngambil lagi kok di bawah biar MPD saya agak di bawah dikit karena saya percaya dengan MPT-nya contohnya gitu ya. Kenapa percaya? Pabriknya ada, produknya ada, saya sering pakai gitu kan, sepeda kan ini mah. Nah soal bandarnya biarin aja karena saya percaya sama produknya misalkan seperti itu. Penjualannya menurun, biarkan, saya tahu katanya gitu. Suatu saat dia akan ke atas. Nah, kadang-kadang teman-teman seperti itu ya, kita harus punya prinsip ke depannya seperti itu. Jangan sampai teman-teman baru naik sedikit dijual, baru turun sedikit dijual dan selalu gelisah. Tapi kalau teman-teman punya strategi mau ke bawah atau mau ke atas, teman-teman pasti tidak akan rugi di sebuah saham. Bahkan cenderung kalau yang ngambilnya spekulasi, dah itu teman-teman yang bahaya itu spekulasi, spekulasi aja tanpa ada perencanaan. Apalagi all in, itu sudah bahaya lagi teman-teman. Pakai perencanaan teman-teman ngambil itu ya. Lanjut. Mana? Lanjut. Ada satu lagi ya, Feren ini yang terbaru ya. Feren sebenarnya udah dibahas ya, Feren itu ya. Feren udah dibahas. Nah ini lagi ke bawah, biarkan aja ke bawah teman, biarkan saja. Ini juga tidak ada tahanan sebelah kiri, artinya saya tidak akan memberikan tahanan. Apakah akan menurun kemana? Nah, tinggal periksa di sini garis 3 teman-teman. Fungsinya garis 3 itu seperti ini. Andaikan dia dibawa ke 50 teman-teman, nih dikit lagi ke angka berapa nih? 135 teman-teman. Ini kan belum terbentuk garisnya, belum tergantung garis tengahnya. Artinya biarkan aja. Jadi dia pasti dia naik lagi teman, tenang aja. Saya teliti. Apapun usahanya teman-teman, apapun usahanya, apakah dia mau ke bawah ke gocap, akan saya pindahkan ke IPO yang sudah gocap. Kalau belum ke gocap akan saya tinggalkan di sini ya. Ini harga IPO-nya cuman 180 ya. Nah, lumayan teman. Ini keranda kenaikan juga sudah ada. Ini juga si bandar lokal juga udah ngambil, cuma ada pembuangan walaupun sedikit. Biarkan saja. Perhatikan ketika bandar lokal ngejual itu ada shadow-nya. Artinya shadow mereka itu jual sembari average dan foreign akumulasi. Itu lebih baik teman-teman. Jadi harus optimis saja menarikkan ke angka 263 ya. Mau kejemputnya kapan? Makanya saya kasih tanggal sama tahun nih teman-teman biar kejemputnya kapan gitu. Jadi nanti teman-teman ke depannya ada pengalaman untuk itu. Oke? Mungkin seperti itu aja ya, teman-teman ya karena Feren sudah dibahas jadi kita bahas secara globalnya aja. Sekian dan terima kasih. Kita jumpa lagi nanti di babak berapa nih untuk babak ke-7 ya. Babak ke-7 ya untuk update saham punya teman-teman.